Nuwun sewu, permisi, salam damai kepada seluruh penggemar channel YouTube Kaweruh Jati. Saya Ki Duk Sahdan mau menjawab pertanyaan saudara-saudara dimanapun berada tentang pokok utama sesaji. Ini begini saudara, sampean tanya tentang pokok utama sesaji. Saya sebagai pelaku pembuat sesaji atau mengalami sendiri tentang sesaji, supaya apa? Saya enggak saudara yang belum paham, supaya tidak menilai negatif tentang sesaji. Mengapa kita membuat sesaji? Saya sebagai manusia hidup, terutama saya ya, sesaji itu bagi saya, untuk saya terutama, untuk simbol. Pokok utamanya untuk simbol. Mengapa sesaji untuk simbol? Saya sebagai pelaku penikmat sesaji. Sesaji diadakan berupa macam makanan atau benda atau wewangian, kayu, besi, ibaratnya bukan tujuan yang negatif. Di sini mau kujabarkan, saya sebagai manusia hidup harus ngerti bab tatanan hidup, menyadari tatanan hidup, mengerti bab ketuhanan. Mengapa saya bilang kayak gitu? Sebab semua yang ada di dunia ini, termasuk yang sampean ketahui, sampean lihat itu, semua Tuhan yang punya. Maka dari itu, saya sebagai pelaku, termasuk orang Jawa, juga nggak semua orang Jawa paham, atau cara memahami pun juga beda mungkin. Tapi kalau bagi saya begini, supaya nggak gagal paham atau salah paham saudara yang belum paham, saya buat sesaji. Makanya bentuknya macam-macam sesaji, termasuk makanan, minuman, wewangian, termasuk bunga, ada kayu, ada zat besi. Ini begini tujuannya. Saya sebagai manusia hidup haus, ibaratnya contoh, termasuk di situ sesaji ada wujudnya air. Saya sebagai manusia hidup, saya haus, saya perlu minum. Jadi saya perlu minum, berarti saya menghadap air dan menyentuh air. Tujuan pokok utama, karena saya menyadari kalau air itu Tuhan yang punya, makanya di situ ku bikin sebagai simbol di sesajian itu. Karena saya hidup merasa haus, perlu air, jadi saya harus menghadap air dan sekaligus menyentuh juga. Sama halnya saya juga menghadap Tuhan dan menyentuh Tuhan sampai menikmati. Itu sebagian, termasuk bagian air itu. Sebenarnya tujuannya kayak gitu, tidak untuk siapa-siapa, itu simbol saya. Termasuk zat besi kok. Di situ di dalam sesaji ada namanya jarum. Jarum termasuk zat besi, itu mewakili lain-lainnya yang termasuk besi. Saya pun sebagai manusia juga perlu besi. Makanya saya selalu menghormati besi, termasuk menghormati besi. Jadi saya perlu besi, ya juga menghadap sama besi dan menyentuh juga besi. Padahal saya paham dan menyadari bahwa besi itu Tuhan yang punya. Berarti saya perlu besi, juga perlu sama Tuhan, juga menghadap dengan Tuhan dan menyentuh Tuhan. Jadi kalau bagi saya, di mana kesalahan saya, mestinya saya tidak salah, karena saya menghormati besi seperti halnya
menghormati Tuhan. Itu sebagian. Mengapa sesaji ada harum-harum? Saya sebagai manusia hidup juga perlu pewangi. Siapa manusia yang gak suka bau harum? Terus di situ ada bunga harum. Saya sebagai manusia itu perlu bunga, berarti saya harus menghadap bunga. Menghadap bunga sekaligus menyentuh juga karena saya perlu. Saya menyadari bunga yang harum itu Tuhan yang punya. Maka dari itu saya menghormati bunga. Jadi saya menghormati bunga seperti halnya saya menghormati Tuhan. Dalam pemikiran saya, kepahaman saya, menghormati dan menyembah kuanggap itu sederajat. Kalau bagi saya sama. Cuma kalau saudara-saudara menghormati sama menyembah itu beda, saya juga nggak menyalahkan. Cuma kepahaman saya, kalau menghormati itu sederajat dengan menyembah. Sebab itu Tuhan. Makanya saya bikin sesaji itu supaya semua itu selalu ingat. Saya itu supaya ingat bahwa ini sangat bermanfaat, penuh jasa. Saya sebagai manusia menyadari serba perlu sama Tuhan. Bukan saya semata-mata saya ini sama bunga yang harum itu ku sembah-sembah, nggak cukup itu. Tuhan bukan hanya bunga, itu areal tubuh, anggaplah areal tubuhnya Tuhan. Kalau saya, kepahaman saya ini, makanya dibikin sesaji ini tidak untuk neko-neko, itu untuk penghormatan adanya Tuhan. Terus ibaratnya ada lagi, di situ tercantum atau diadakan ada beras, di situ ada beras. Sama juga manusia butuh beras untuk dimakan, itu kebutuhan. Beras siapa punya? Tuhan yang punya. Jadi semata-mata bukan saya menyembah beras, menyembah nasi, bukan cukup itu aja. Itu mewakili semua wujudnya Tuhan. Tuhan, makanya Tuhan itu besar, Tuhan itu maha agung, sangat besar, nggak ada yang menandingi besarnya. Kepahaman manusia banyak yang terbatas, mungkin angannya aja yang tembus. Makanya bikin sesaji itu sebenarnya tujuannya kayak gitu, ke arah bab ketuhanan, bab adanya Tuhan. Cuman kalau yang nggak sepaham, belum paham, bukan nggak sepaham, belum paham mungkin karena cara menyembah atau menghormatinya. Kadang disalah tafsirkan, wah Kijuk Sastet ini menyembah kayu batu. Bilang gitu juga bisa kalau nggak negatif. Cuma kalau saya memang menghadap ke kayu, saya pelaku, memang pelaku sesaji. Inti pokok utama sesaji itu kayak gini memang. Jadi kalau ada orang curiga Kijuk Sastet menyembah kayu, sekilas memang iya. Tapi saya sadar memang kalau apa yang ada di dunia ini Tuhan yang punya. Cuman kalau saya Jawa itu nggak kebiasaan bilang Tuhan, pengirang. Kalau Tuhan itu banyak yang ngerti tujuannya Tuhan, mungkin Tuhan itu sang pencipta. Jadi saya bilang pengirang itu sama dengan saya bilang Tuhan sebenarnya. Saya mewakili yang belum paham tentang maksudnya pengirang. Jadi sesaji itu diadakan itu tujuannya kayak gitu. Sangat menghormati, sangat menyembah sebenarnya. Takut sekali kalau saya lupa menyembah, takut sekali kalau saya itu ibaratnya lupa untuk menghormati. Makanya dibikin simbol-simbol kayak gitu supaya saya itu serba ingat, selalu ingat kepada yang menghidupi saya, termasuk yang menghidupi saya. Saya hidup harus tahu yang menghidupi. Makanya saya sadar semua yang ada di
alam dunia ini Tuhan yang punya. Makanya di sesaji itu tidak semua diadakan, itu mewakili yang belum ada sebenarnya. Jadi jangan dinilai negatif, oh ini sesaji hidup satu ini bikin sejati mengundang yang neko-neko yang sampai tafsirkan negatif itu. Tapi bagi hidup satu bukan. Ini untuk menghormati, cara saya untuk menyembah atau menghormati Tuhan atau Pangeran bagi saya. Karena apa? Orang yang bikin sejati itu biasanya memang orang yang sudah menjalankan tugasnya Gusti. Cuman itu caranya juga beda caranya. Ini kan masih istilah singkat-singkat mewakili pengertian yang belum dijabarkan. Ini kan menjabarkan tentang sesaji aja. Orang yang bikin sesaji itu yang kalau yang betul-betul pokok utamanya orang yang sudah mengetahui dan merasakan tentang adanya Gusti. Ini menjalankan sebenarnya tugasnya Gusti. Gusti bukan pangeran loh, saudara. Gusti bukan pangeran. Gusti itu ada di sini. Termasuk pemikiran yang paling bagus di hati kita, di hidup kita ini termasuk Gusti. Ada yang bilang guru sejati bisa. Nah, kalau sudah timbul menyentuh, mengerti tugasnya Gusti, baru tahulah itu adanya Tuhan kayak apa. Makanya sampai terjadilah bikin sesajian. Jadi saya sengaja mengunggah channel YouTube tentang ini supaya saudara-saudara ini tidak salah paham tentang saudara kalian yang masih menjalankan kayak ritual sesaji kayak gini, supaya tidak dinilai negatif, tujuan jelek. Bukan sebenarnya. Tujuan sama, sebenarnya tujuan kebaikan, pengabdian. Soalnya saya bilang menjabarkan kayak gini supaya semua itu nggak salah tafsir. Semua itu saudara. Jangan sampai dinilai negatif. Wah itu jurusan gini itu musuh saya. Jangan, kita saudara semua ini. Kalau di hadapan manusia memang kayak beda. Kalau di hadapan Tuhan atau Pangeran sama. Coba renungkan di antara saudara dan saya, tidak ada bedanya. Kalau saya bilang, kalau di antara manusia yang terbatas atau belum paham memang agak beda, tapi kalau di hadapan Tuhan sama. Seperti hal yang terjadi, kejadian utama kehidupan. Aku sampean bila menghadap, sampean punya malu, saya punya. Sampean punya belas kasihan, saya pun punya. Sampean punya rasa malu, saya pun punya. Sampean punya rasa takut, saya pun punya. Sampai tingkat tinggi, ibaratnya orang banyak berkata, sampai punya sifat berani, saya pun punya. Mana yang harus dibedakan? Jadi kita hidup akhirnya punya kewajiban. Kalau sampean sama saya semua ini sama, punya kewajiban saling harga menghargai, sopan santun kepada aku sampean semua ini, supaya hidup damai. Makanya kalau belum paham, kalau bisa tanya, jangan mengolok. Saya juga nggak mau mengolok. Saya prinsipnya juga nggak mau diolok sebenarnya. Sedih kalau diolok, apalagi mengolok. Saya tahu pasti orang yang diolok sedih kalau tidak sadar sampai jadi marah. Ujung dari kemarahan kemana lagi? Kalau nggak saling benturan. Padahal aku sama semua itu saudara. Cuman kadang cuma beda cara berjalannya hidup atau pedoman, beda agama, beda pedoman, beda suku. Jangan untuk bahan perbedaan, permusuhan. Jangan. Buktinya sama. Beda agama punya malu, beda suku juga punya malu, beda negara hidupnya juga punya malu. Semua yang sadar pasti sama. Makanya sampai cara menyembah yang maha kuasa atau Tuhan seperti itu jalanilah. Saudara yang lain caranya seperti saya, kayak aku ini, seperti saya bikin sesaji, memunculkan sesaji di bawah kayu atau di bawah batuan, di mana itu cara saya, tapi untuk Tuhan sebenarnya. Jadi mewakili yang sebenarnya.
caranya itu cuma beda. Tapi harus disadari semua itu, kalau semua yang ada di dunia ini betul-betul Tuhan yang punya. Terus saya sebagai manusia hidup semua itu super perlu utama sama siapa? Sama Tuhan. Haus perlu Tuhan. Sebab apa? Air punya Tuhan. Saya hidup perlu kayu. Saya menghadap kayu, berarti saya menghadap Tuhan. Perlu kayu ya perlu Tuhan. Sebenarnya kayak gitu, cuma caranya mengabdi dan berbeda. Supaya istilahnya kusuk bahasa orang bilang, diadakan sesajian lah berbentuk itu hanya simbol dan dinikmati. Sebenarnya betul-betul saya rasakan, gue nikmati semua itu, bukan untuk yang nggak ada itu. Bikin sesaji itu bukan untuk yang sampean tafsirkan yang nggak ada neko-neko. Saya loh nikmati itu, jadi saya juga menyukuri dan menghormati itu. Nah, memang itu berupa jarum ibaratnya, tapi kan zat besi, termasuk mewakili besi. Padahal zat besi itu Tuhan punya, bukan siapa-siapa, Tuhan yang punya. Jadi saya bikin sesaji itu juga menghormati wujudnya Tuhan. Kalau bingung ibaratnya sekarang, sampean perlu saya, jabatan tangan, saya perlu sama Kicu, jabatan tangan kayak gini, sampai kan nyentuh tangan saya. Kalau saya tuduh, lu mana Kicu, ini kan tangan, nah, kan belum begitu benar, juga nggak salah. Kalau menyadari, ya juga nggak salah. Tapi kalau belum menyadari, lu sampai itu menyentuh Kicu, salaman dengan siapa? Sama Kicu, ini tangan. Seperti halnya ini, saya mendekat sama air, katanya kok Tuhan itu kan air. Memang Tuhan belum air aja, seperti Kicu ya bukan tangan aja. Sama perlu sama Kicu salaman pakai tangan, cuma belum Kicu bukan tangan aja, berdiri sendiri, perkumpulan semua kejadiannya. Nah, mudah-mudahan saudara bisa memaklumi dan bisa paham apa yang saya jabarkan ini, biar sesingkat apa yang kita ucapkan ini. Mudah-mudahan sampai bisa paham dan juga tidak menilai negatif. Umpama perkataan ucapan saya, wejangan saya ibaratnya ini dianggap wejangan-wejangan, wedaran-wedaran, bedah-membedah. Kalau sampai yang mendengarkan belum begitu paham, bisa komentar di bawah, nanti bisa dilanjut lagi. Intinya kayak gitu. Ini hari ini nggak begitu panjang yang aku katakan, lain kali kita sambung lagi. Terima kasih.